Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa kembali di Cak Koja, cakap-cakap konstruksi baja by ISSI, Indonesian Society of Steel Construction. Hari ini hari yang bahagia, guys. Kita sudah kedatangan wanita pertama di Sekretariat ISSI yang jadi guest. Kita sambut Sri Kandi baja kita, Mbak Niki Mirzani. Loh, Bukan. apa kabar? Apa kabar? Guys and girls. Selamat sore nih. Terima kasih Pak Kodrat. Ini klarifikasi dulu, nama siapa nih? Oh, saya Niko. Oh, bukan. Beliau adalah Niki Putri. Nah, tepatnya STMBE. nama saya itu Maharani Putri. Oh iya. Iya, panggilannya Ato. Jauh Niki. Niki, makanya aku bingung. Makanya Ya. tadi salah sebut tadi, maaf ya. Tapi kan nggak full, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dimaafkan. Mbak Maharani Putri STMBE, married before agenda. Berarti keduluan Iya. maksudnya? Agendanya mungkin umur 50 atau 40 tapi udah Tapi duluan. udah duluan. Tahun menikah, tahun di usia? menikah itu saya kok lupa ya. Saya umur berapa juga lupa. Tapi Jadi tidak penting juga kita bahas. Kita bahas baja, guys. Nah, Mbak panggilnya apa ini? Mbak Rani, Niki, Jeng, baik. Mbak Niki atau Bu? Anaknya Bu. jangan Pak, terserah. Oke, Bu Niki. Kita panggil Bu Niki aja ya. Bu Niki ini salah satu Sri Kandi Baja yang saya bilang karena sudah berapa tahun Bu di Baja? Saya di Baja baru 6 tahun, masih Walaupun belajar. Sempat mursal sebentar ya. Sempat, iya. ke Terus industri lain lah ya. Industri lain Apa? gitu ya Industri apa tepatnya. itu? Industri apa ya waktu itu? Plastik. Nggak betah. Heeh. Nggak betah di sana. Karena jiwanya ke Baja lagi Baja gitu. lagi Mungkin ya. sebenarnya ya sama-sama industri enak. Karena itu saya bilang orang Baja itu susah mau kemana-mana. Mau nggak mau balik lagi ke Baja lagi. Bertobat. Bertobat. Udah insaf balik Tapi lagi ini ke Baja. bajanya baja apa? Mbak Niki? Bajanya karena kalau perempuan itu bilangnya baja putih. Baja gitu. Kalau putih. sampean lah baja Baja ireng. hitam. Nah, Kodrat Satria ya. baja hitam. Betul. Kalau Makasih. saya Niki baja putih. Oke. Nah, jadi kita mainnya baja putih itu ringan. Baja ringan ya. Berarti dari Sesuai kayak bentuk tubuh saya gini loh. Ya, oke. Ringan, guys. Baja ringan ini sekarang udah mulai rame, tapi sebelum saya ke sana dulu, ini pribadinya dulu. Mbak Niki ini sobat-sobat, saya sebutnya manteman Sore, koja ini. teman-teman. Ini pengen tahu Mbak Niki ini karir baja gimana sih? Kok bisa-bisa kecemplung di baja gitu dan setia di baja? Cie. Nah, jadi ya pertama-tama itu mungkin di tahun 2015 Oke. ya, yang waktu itu saya lebih berkecimpungnya sebenarnya di konsultan. Oke, berarti Konsultan, detail engineering design, terus master planning. Duh. Jadi lebih konstruksi. Nah, terus dipanggil oleh produsen baja. Oke. Why not? Tapi backgroundnya apa? Pendidikannya kan Background STMBE, oh, ST-nya teknik industri kebetulan Industri, yang ya? mau menampung saya di teknik industri Trisakti. Wais. Terus kemudian saya berpikir untuk lebih menajamkan passion saya di bisnis. Terus saya meneruskan sekolah di Australia dengan Universitas of Technology Sydney di Sydney gitu ya, sambil ngeliat koala gitu ya. Gitu. Jadi pas kembali kebetulan ya main konsultan gitu ya. Konsultan. Terus lama-lama dipanggil oleh produsen per 2015. Oke, boleh sebut merek enggak? Oh, merek itu setaranya tidak boleh Nggak boleh. kayaknya ya. Nanti apalagi kalau ke pemerintah itu nggak boleh. Nah, Oke. kebetulan memang kalau di konsultan itu aku sebagai business development, Mas Oke, Kodrat. pengembangan bisnisnya ya? Iya, pengembangan bisnis. Apa yang dikembangkan? Oh ya apapun, pokoknya lo mau gua ada gitu. Jadi lebih ke arah konstruksinya, terus detail engineering desainnya, terus kemudian yang berhubungan juga dengan community, yang berhubungan dengan waktu itu saya lebih ke coastal di awalnya. Oke. Nah, engineeringnya. Terus kemudian sepanjang waktu perjalanan habis pulang dari Australia itu lama-lama ke arah sipil. Nah, walaupun Geser. memang geserannya itu jauh ya, yang tadinya teknik kelautan terus ujuk-ujuk sipil ya toh. Nah, ya berubahlah jadi manusia simultan ini toh. Nah, jadi kudu ngejar proyek Ya. dan bisnis dengan tepatnya PUPR. Mulailah, Mulailah. intim. Tapi sumber daya laut ini air, SDA, ya kan? Nah, disitulah akhirnya terpacu untuk bagaimana menjadi think tanknya pemerintah, bagaimana kita menjahit program
ya antara Bappenas, PUPR juga dengan World Bank. Itu di tahun berapa ADB itu? tahun Sama SDA. SDA itu tahun sekitar 2012, 2010 sampai 2013 kurang lumayan, lebih. oke. Ya. Berarti waktu dilantik kita Oh, kita ya, kita itu. di SSC dilantik sama Pak Menteri langsung kan ya, Pak Bas. Iya, Pak Basuki. Berarti udah nggak inilah ya, udah tahu lah, udah kenal Ya, dia lah ya. nah itulah. Jadi ya sudah kurang lebih teman-temannya ya di situ dari Iya. dulu. Cuman dia beda direktorat jenderal ya tahu. Kalau di sini ya lebih baja ya kan. Nah, jadi lebih produsennya itu. Oke, lanjut. Berarti tadi kan kita dari sisi advokasi nih, kita jadi masuk ke industri baja dari sisi advokasi. Betul. Memang perlu sekali ya bahwa industri baja ini bersinergi katakan dengan pemerintah, tapi nggak bisa langsung, jadi harus lewat asosiasi. Asosiasi, betul. Nah, berapa asosiasi yang sudah masuk sekarang? Aduh, saya tuh bisa dibilang apa waktu itu Pak Ken bilang spesialis asosiasi. Nah, jadi sebenarnya kerjaan lo apa nih gitu kan? Government atau spesialis asosiasi. Ya, Nah, tapi kalau ngomongin government relation, tentu nggak hanya government, tapi lewat asosiasi. Jadi mau nggak Betul. mau memang harus kendaraannya adalah Iya. asosiasi. Jadi memang kalau sepanjang saya menekuni dunia baja itu kan memang cukup kental dengan aturan-aturan dari pemerintah Betul. yang bisa mengunci, bisa lebih rileks gitu ya. Nah, itu harus diharmonisasikan Mas gitu. Jangan sampai Ya, aturan hulunya itu bebas, aturan Hilirnya, day-to-day-nya heeh. ngunci. oke. Gitu. Jadi daily operation misalnya kayak contoh wah ini investasi beruntun-untun masuk karena peraturan BKPM memudahkan. Ya, karena memang kita perlu investasi. Betul. Pada saat sampai sini gigit jari, wah kok dapat insentif kok susah ya. Nah, itu kan berarti day to day operation itu yang mungkin harus diselaraskan. Insentif maksudnya itu adalah tax allowance, mungkin tax holiday salah satunya. Seperti itu Ya. atau mungkin kemudahan mendapat bahan baku. Bahan baku, karena ya itu kan? penting. Industri kalau nggak ada bahan baku ya nggak jalan toh. Dan itu merupakan privilege kan kalau udah dijanjikan kalau invest di sini dan sebagainya sudah dibuat list tuh oleh investor. Oh, saya mudah ini itu langsung menjadi value uang kan. Stimulan lah ya Tuh, supaya mau. stimulan Oke. gitu. Tapi Ya, mungkin. berarti konsistensi pemerintah dalam memberikan janji tersebut harus dipenuhi. Ya, Tugas government relation untuk mengawal itu. Ya, Karena nggak mungkin betul. bosnya turun langsung kan? betul. Bos Itu. nggak mungkin turun langsung bos, jadi perlu government relation. Jadi sekarang lagi iklan kayaknya mulai 2015 kan memang butuh Mulai banyak government tuh. relation ya. Wah, itu Tapi nggak mulai. hanya di baja, Bos. Ya, hanya dibaca, Ya, jadi betul. Berarti pernah plastik juga sama ya? ternyata isunya lebih pelik lagi. Lebih pelik. Pelik. Ya. Kalau kita di baja ini ngurusnya produk, fokus pada produk ya kan. Kalau Dan juga yang lain lah. distribusi dan sebagainya. Nah, kalau plastik ini yang saya pelajari sampahnya juga lebih headache lagi. Gitu. Jadi dua yang harus difokuskan. Karena sampahnya baja itu masih bisa digunakan. Karena dia recycle. Recycle. Iya, Contoh kita betul. bicara slag. Iya, Nah, orang bilang kan betul. tai besi. Slag itu tai besi, tapi di PP 10 ya dikeluarin dari PP 10 ya. Iya, Karena ada undang-undang betul. Omnibus Law itu sehingga sekarang menjadi bahan baku yang bisa digunakan untuk pengerasan jalan. Betul. Dan juga ada beberapa kan yang scrap juga kan Ya, masuk kategori scrap. B2DU sekarang, B3. sesuai. Nah, tapi kan itu sebenarnya menjadi input untuk suatu proses produksi kembali kan gitu ya. Harusnya itu bisa kalau kita pandang bisa menjadi circular economy kan seharusnya. Ya. Gitu. Tadi day to day-nya adalah untuk mengawal supaya itu semua tax allowance dan segala macam atau apapun yang dijanjikan oleh pemerintah bisa didapat, diperoleh, diakses oleh Iya. perusahaan. Tapi selain itu juga ada proteksi tentunya, karena kan Oh, iya. dagang. Betul. Industri betul. kalau nggak dagang nggak bisa dagang ini kan Betul. ada produksi dalam negeri, ada produksi luar negeri gitu ya. Iya, Artinya betul. serangan dari luar, terus harga supaya di dalam juga supaya paling tidak ada perbedaan terlalu Iya. jauh karena perbedaan standar. Betul. Karena beda standar beda harga. Iya, pastinya. Apalagi produkmu ya. Iya, nah itulah yang memang produk-produk kita ini sangat apa ya menjadi sepertinya pemicu yang cukup besar ya dari HS72. 72 itu kan berarti Hot roll produk coil ya. itu hot roll coil. Ya. Hot roll Bisa coil itu hot roll coil. baja lembaran canai panas tuh. Masih ingat aku? Jadi gampangnya gini guys,
lembaran tisu. Paling pasti gampang. nyantol. Sehari-hari siapa yang nggak pernah lihat tisu roll? Gulungan gitu ya. Nah, gulungan ini. Tapi gulungan itu bukan tisu toilet ya, karena di tempat makan itu kalau kita makan kaki 5 itu jadi tisu makan. Oh, itu kaki 6 mungkin. Nah itu koil ya. Nah, Itu koil gulungan. itulah yang semua SNI itu perlu, ya kan. Jadi ya memang jika itu nanti bahan dasarnya berbeda, itu ada aturan pemerintahnya gitu ya, bahwa memang bea masuknya 0 kan gitu ya. Nah, Nah, oke. itulah yang hal-hal seperti itu yang saya bilang mungkin lebih day to day ya. Ya, jadi bea masuk 0 itu kan karena free trade agreement ya. Kita dengan China, kita dengan Korea, kita Bisa. dengan Jepang, banyak lah ya. Terlepas Tapi dari itu ada yang bukan by accident ya, memang by regulasi dari kita bilang buku tarif ya. Itu memang 0 gitu kan, yang memang kita bilangnya barang semirip ya kan, yang kita mungkin bisa bilang antara baja karbon dan baja paduan. oke, itu bisa disebut dengan ada indirectly ya. Jadi indirectly jadi, kompetitif sama directly kompetitif. Betul. Jadi contoh yang paling simpel guys, ini pengalaman saja kita sharing sedikit. Betul. Korek yang pakai kayu, ya kan? Ya. Dengan korek gas, ya kan? Itu barangnya adalah beda. Beda, Beda, tapi tapi hasil akhirnya sama sama hasilnya. penggunaannya. Iya, betul. Jadi indirectly kompetitif. Jadi pada saat korek gas itu diimpor, katakanlah ya contoh, dan itu masuk ke Indonesia, mengganggu industri korek yang Jazz. diproduksi dalam negeri yang CES itu, maka bisa mengajukan yang namanya safeguard. Nah, atau salah satunya anti-dumping, atau ada iya. dumping. Jadi banyak lah itu government relation itu salah satunya tugasnya ya. Iya, kurang lebih spesifikasinya itu. Jadi kita membeberkan job desk-nya government relation ya kurang Iya, lebih ya. iya, Oke. iya. Jadi Karena kan kalau nggak banyak, belum banyak ya. untuk di baja sendiri saya melihat justru bingung nih pada saat kemarin tuh ada satu WA group. Ayo kita mengundang semua yuk para gofrel dijadikan satu. Gofrel itu karena ada yang gabung Saya sama nyari-nyari. HRD. Ada yang gabung sama HRD nggak? Ada biasanya, ada ya. yang apa kita bilangnya general affairs ya Oke. guys ya. Nah, disitulah pada saat itu ternyata PR. Public Iya ya, relation. bukan public relation, government relation itu siapa aja selain saya. Banyak ternyata. Nggak banyak ya? Nggak banyak kalau di baja. Gitu. Jadi kalau misalkan satu ini pindah situ, satu pindah jadi beda, Nah, beda seragam aja ya. betul. Rambutnya tetap sama. Ya ini Salam lagi. para government relation ya, sukses selalu mengawal Sukses industri selalu baja ya. dalam negeri. Tapi itunya luar biasa. Mbak Niki ini kan di baja kan tadi kita ngomong dari gulungan itu hulunya, lalu dihilir kan Mbak Niki berada di posisi hilir ya. Ya, Nah produknya apa itu Mbak? lebih tepatnya tengah sih Mas. Oh, Jadi, tengah. Ya, jadi ya mungkin kan kalau di hulu Enak tuh tuh tengah itu, beli dari enak. atas jual ke bawah gitu ya. Pokoknya bisa inceng kiri, inceng Inceng kanan. kanan. Nah, ya kan guys, jadi bisa lihat kanan, lihat kiri. Kita kira-kira ambil Jadi posisi industrinya apa? bakal tumbuh besar itu. Ya memang akhirannya karena kita bentuknya ini masih coil dari hot roll coil, dari hot roll coil, Ya. terus baja lapis aluminium seng dan baja lapis seng. Itu kan semua bentuknya gulungan. Oke. Kayak roll tissue tadi ya kan. Ya. Cuman kalau baja lapis yang industri yang saya kecimpungi itu adalah yang sudah dilapisi aluminium seng Oh, ya ada karena lapisan ya sehingga menjadi lebih lendut untuk kalau aplikasi baja ringan, bangunan, konstruksi. Nah, pada saat itu kalau hal-hal tiga yang bentuknya mirip dan panjang kali lebar dan tinggi kita bilang volume itu adalah suatu hal yang mudah untuk diimport karena perkara kontainer. Ya udah 3 barang itu aja yang selalu kebobolan impor. Dan itu paling banyak rata-rata. Gitu. Karena kalau barang kayak baja ringan, nah contoh nih, seringan-ringannya bentuknya kayak gini nih Mas. Nah ini tuh, ya tahu ini contoh, tapi bentuknya lebih kecil kalau baja ringan. Di peng piro apa bahasa Indonesianya? Berapa Dikali kali berapa lipatnya? kali supaya panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Nah volume. Tentunya barang yang seperti ini yang tidak dibanjiri impor. Gitu. Karena bicara volume tadi. Bicara volume, justru yang impor itu yang coil. Kubikasi. Betul. Nah, karena banyak impor koil itu kan sempat sampai di angka 600.000 ton ya. Pernah lah di angka itu. 600.000 ton itu Atau di lebih? tahun berapa? Lebih. Bisa lebih ya? Lebih. Saya soalnya Bisa dengar sampai ramenya di situ. 700 800 saya tergantung di tahun berapa. Iya, iya. Itu ya kita bisa cek sendiri di BPS, BPS ya. Jadi data itu akhirnya mengakibatkan industri dalam negeri harus sedikit struggle gitu ya bicara. Oh, banget ya. Karena Tapi belum mati ya. ya kalau istilahnya ikan tuh udah lumayan keluar dari air ya. Udah Jadi kelepek-kelepek. kleper-kleper akhirnya ya ini uniknya. Jadi kita sedikit akhirnya
berusaha manuver untuk ke pasar lain, which is ekspor. Ekspor. Betul. Jadi menambah devisa justru malah. Betul. Jadi itu Yang diekspor apa produknya? sama baja lapis aluminium seng. Baja lapis aluminium. Udah jadi atau masih semi finish produk? Sudah jadi. Artinya sudah ekspor produk jadi dong, sehingga nilai tambahnya lebih tinggi. Iya, betul. Nilai tambahnya lebih tinggi, tapi bukan produknya seperti ini, Bukan. gitu ya. Nggak Karena bawa contohnya ya, tapi nanti nggak lain bawa kali contoh bawa lain ya. kali ya. Kalau di Tapi ada waktu sebenarnya dan tempat. similar ada di rumah kita masing-masing, guys. Betul Di nggak? atap. Atap ya. Wah, jadi kalau pasti teman-teman di rumah nih apa rangka-rangka kudanya itu pasti udah bukan kayu, saya yakin. Karena kalau sampai kayu kayu nanti- mahal, nanti susah. kalau di audit sama pemerintah, loh kok pakai kayu, nggak boleh. Jadi Iya, pakai baja ringan ya. pakai rata-rata. baja ringan rata-rata. Yang denger itu yang rumah Roma itu kan namanya mengambil nama rumah itu. Produknya itu No, Domus. ya itu istilah. Kebetulan saya sekarang ini bersama PT Tata Logam Lestari, Mas. Berarti gitu. saya salam dulu dengan ownernya. Logonya belum ada, Pak. Lanjut. Pak, diminta logo, Pak. Apa saya nempel di situ? Nah, ya. Jadi Tata Logam Lestari betul bahwa kami menginovasikan suatu produk rumah yang ibaratnya cepat jadi tapi kuat, gitu ya. Nah, jadi Cepat jadi tapi kuat. Nah, kalau biasa cepat kalau itu kan di cepat, mana-mana plak-plak baik asal lah kayak gitu. ya contoh kayak lemari ya kan. Oh, kalau mau kuat ya sama tukangnya dari Jepara itu misalnya. Nah, jangan beri yang langsung knockdown kan gitu ya. Nah, kalau ini sudah dipastikan bahwa rumah ini cepat dalam 5 hari terbangun. 5 hari terbangun. Hanya 5 hari. Instan berarti lah, saya bisa bilang instan ya. Instan. Berapa tukang? Hanya 4 tukang. 4 tukang 5 hari guys sudah jadi tipe Tipe 36. tipe 36. Tipe 36. Berarti biayanya lebih murah. Sebenarnya tipenya terserah, Macam-macam. mau 21, 36, terserah dari yang home ownernya atau mungkin developernya. Jadi terserah mau tipe 36, 21 dalam 5 hari saja 4 tukang itu jadi. Ya. Gitu. Jadi Tapi ini- harus ada pondasi dari awal ya dari Jadi yang sipilnya punya udah ada rumah. ya, udah ada Betul. fondasi. Jadi guys, ini sebenarnya teman-teman Koja bicara dengan Koja Konstruksi Baja. Rumah prefab ini tahun 96 sudah mulai ramai di Amerika Serikat. Jadi rumah itu dibangun dulu di part-part gitu, lalu tinggal bawa lokasi, tapi pondasi udah disediakan, lalu dipasang. Tapi masih kayu gitu. Nah, di Iya. Indonesia, nah sudah ada perusahaan yang memproduksi baja cepat dan sudah dipakai di arah gempa kalau yang saya lihat ya. Sudah, justru kami ini di endorse oleh BNPB. Oh, Gitu Badan bahwa Nasional Penanggulangan Bencana. betul, pada saat itu kami dipercaya oleh BNPB khususnya dari Pak Doni sendiri itu di Luwu Oke. gitu. Nah, jadi itu dibangun kurang lebih sampai berapa ratus rumah gitu. Ya, jadi artinya ini solusi instan untuk kondisi gempa. Wah, ini menarik Mbak Niki. Saya ndak cukup kalau Nggak waktu cukup. cuman sebentar ngobrol sama Mbak Niki. Nah, Iya. tapi nanti kita sambung dengan sesi yang lain. Betul. Teman-teman Koja, terima kasih atas kebersamaannya. Di lain waktu kita akan sambung. Tetap sehat. Salam konstruksi baja. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Yo, guys. sore. Sore. Thank you.